Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena pada kesempatan kali ini program podcast TV Show bisa kembali hadir menemani Anda semua bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai urgensi manajemen SDM dalam menghadapi disrupsi pendidikan bersama dengan Kaprodi dari program Doktor dari Manajemen Pendidikan Islam, yaitu ada Bapak Dr. Saiful Bahri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dr. Saiful Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Bapak terima kasih, senang sekali karena bisa berkunjung ke studio TVmu dan juga bisa berbagi nih Pak mengenai disrupsi pendidikan yang saat ini nih semuanya serba digital ya Pak ya. Yeah. Nah, kita ini berbicara tentang disrupsi pendidikan Pak. Mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak. Sebenarnya disrupsi pendidikan tuh apa sih dan bagaimana proses yang mengawali terjadinya disrupsi pendidikan ini nih Pak Saiful? Ya, pertama terima kasih bisa bersilaturahim dengan TVmu dan para pemirsa semuanya, bahwa disrupsi itu sebenarnya sudah cukup lama ya, dari sejak tahun 90-an diwacanakan. Dan sebenarnya yang pertama terjadi itu di sektor bisnis dan ekonomi. Bagaimana disrupsi itu terjadi perubahan yang disetting. Karena kalau perubahan itu tidak setting, dia yang akan mengendalikan kita. Nah, maka kemudian sektor yang paling menonjol terjadi disrupsi adalah sektor informasi, terutama adalah kemajuan teknologi dan informasi. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa yang disebut disrupsi adalah perubahan yang tidak terkontrol sehingga terjadi sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya disrupsi itu didesain untuk membuat sebuah perubahan yang positif. Tetapi ini ke arahnya adalah arah-arah untuk para top manajemen ya, di dalam menghadapi persaingan global ya. Nah, yang menarik ketika Mbak Vini tadi nyebut disrupsi pendidikan ya. Bagaimana disrupsi pendidikan itu terjadi. Nah, disrupsi pendidikan terjadi itu ya yang kita hadapi belakangan ini, sehingga fungsi pembelajarannya itu menjadi unpredictable, berubah. Jadi mindset terhadap pendidikan itu juga berubah, terhadap guru ya, pendidik, penyedia pendidikan, bahkan kampus itu sekarang sudah tidak harus dibayangkan gedung yang sangat megah gitu, karena semuanya serba digital gitu. Jadi sebenarnya disrupsi yang bagus itu adalah menyediakan platform-platform positif, terbentuknya sebuah pembaruan yang terkontrol. Tetapi kemudian disrupsi itu menjadi tidak bisa diprediksi dalam jangka yang panjang, karena dia selalu kalau discontinue. Ya, kita bisa lihat di dunia bisnis bagaimana dulu Nokia merajai kemudian hilang. Tiba-tiba hilang gitu ya. Dulu tahun 2010-an gitu ya. Saya kalau ketemu orang ditanya, enggak bukan nomor handphonenya, PIN BB-nya berapa? Hilang gitu. Sekarang ya. hilang. Iya. Jadi ya. itu kita berhadapan dengan era yang seperti itu dan semua sektor terjadi. Ya, termasuk pendidikan. Ya, tadi Pak Saiful juga mengatakan bahwa disrupsi ini biasanya negatif gitu. Ya. Memang negatif dan positifnya apa sih dari hadirnya disrupsi ini, terutama di bidang pendidikan nih? Karena kan tadi terdampaknya ini awalnya di bisnis ya, di ekonomi. Tapi ternyata pendidikan juga ikut terbawa nih gitu, terdampak. Ya, gini Mbak Vini. Kalau dari sisi positif kan dia kemajuan teknologi yang semakin banyak, artinya kemudahan itu diterima oleh semua pelaku pendidikan, baik pendidiknya, guru, dosen, ataupun siswa dan mahasiswanya. Nah, kita lihat teknologi itu menjadi sangat maju. Kalau dulu di tahun 2000-an berjayanya Yahoo, Google tidak diperhitungkan. Tapi ketika Google itu dia menerima lamaran Android, maka Yahoo ambruk, ya kan? Penyedia layanan itu kemudian berubah total menjadi Google dan dikuasai secara hari ini. Tapi Google juga tidak bisa bermain aman, karena hari ini ada, mungkin kalau Mbak Vini bisa googling, itu ada OpenChat GPT itu ya, istilahnya yang AI. Jadi sekarang ada
artificial intelligence. Oh, iya, Jadi iya, itu iya. luar biasa. Itu kita tanya apa aja bisa di Bisa situ. dijawab, Nah, bisa iya. dijawab Itu di situ. lebih jago lagi, Lebih jago canggih lagi. lagi ya. Jadi ke depan luar biasa. Nah, maka secara positively knowledge itu tersedia dalam bentuk digital. Jadi apa saja yang kebutuhan kita mencari informasi ada di sana. Jadi makanya Michael Kapur mengatakan getting information of the internet is like drinking from fire hydrant. Jadi kita kayak minum dari hidran ya tersedak kita kalau nggak siap. Iya. Nah itu kalau terlalu banjir, banyak gitu ya, ya. banjirin informasi gitu, kita nggak Ya, bisa. betul, itu yang disebut pilah-pilah. positif negatifnya. Jadi membanjirnya informasi itu basically bisa positif, tapi di saat yang sama bisa negatif. Karena kan tidak semuanya kita butuhkan. Nah, perlu penyaringan dan itu disebut manajemen ya. Nah, ada literasi di situ. Berarti habit kita harus baik. Nah, secara negatif berarti nanti ketergantungan terhadap teknologi, fungsi guru yang dulu menjadi satu-satunya choice, sekarang dia tergeser gitu ya. Ada banyak terus lagi ya. pendidikan itu kan transfer of bukan hanya of knowledge tapi harus of value. Jadi sekarang hanya mengajar, dapatkan informasi, tapi knowledge-nya oke, tapi value-nya nggak dapat. Maka nanti yang rentan adalah sisi spiritual. Maka layanan psikologi sekarang meningkat, baik secara digital ataupun secara langsung di seluruh dunia karena dampak era disrupsi ini. Karena dampak stresnya juga meningkat ya. Betul, stres orang makin stres. Iya. Oh gitu. Nah, Ya. jadi itu tadi plus minusnya ataupun sisi positif negatifnya. Lalu nih dengan menghadapi era disrupsi yang ada seperti ini, jadi gimana dong kita harus menghadapinya nih, Pak Saiful? Terutama juga dari sisi mungkin dari sisi siswa dan juga dari sisi pendidik ya, ataupun dari manajemennya itu. Ya, kalau kita lihat peningkatan yang drastis ya, kalau kita baca dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet itu ya, APJI itu, bahwa 77% dari 270 juta penduduk Indonesia itu mengakses internet. Iya. Dan itu meningkat tajam dalam 2 tahun belakangan ini karena ada diperparah dengan COVID-19. Nah, artinya berarti kita mau tidak mau harus melek teknologi. Nah, berarti harus mengupgrade. Nah, yang paling penting di-upgrade pertama kali itu manusianya, SDM-nya. Jadi bagaimana dia punya bukan hanya kompetensi dalam hal materi, tapi dia punya kompetensi dalam hal metodologi. Jadi metodologi pembelajaran, saya sebagai siswa dan saya sebagai guru atau saya sebagai lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi era disrupsi ini harus lincah gitu. Gitu ya Pak, Dokter ya baik. Nah, lalu contohnya nih kalau boleh dijabarkan juga contoh-contoh disrupsi dalam bidang pendidikan itu apa sih, dan contoh-contoh tadi metodologinya mungkin yang bisa diterapkan juga seperti apa nih? Kalau contoh paling sederhana ya pembelajaran jarak jauh. Yang sekarang apalagi setelah pandemi, saat pandemi COVID. Saat pandemi dan sekarang mungkin orang berusaha kembali luring, tapi saya kira tidak benar-benar full akan 100%. Seperti dulu. Karena pembelajaran juga kita ada kurikulum Kampus Merdeka itu ya, Merdeka Kampus itu ya. Jadi itu juga bagian yang tidak dibatasi lagi kan. Dulu nggak kebayang saya belajar kemana, ke kampus A, kampus B, kampus C. Dan itu luar biasa, berarti betul-betul kita tidak ada batas hari ini dalam belajar di mana. Kadang kalau kita berdiskusi dengan orang itu, ini luring atau daring? Ini waktu mana? Waktu Indonesia Barat, Tengah atau Timur. Jadi kita awareness-nya itu makin, karena sudah tidak ada batas lagi. Tidak ada batasan lagi. Iya. Iya, lalu kita gimana nih Pak Saiful untuk bisa menghadapi ini? Tips-tipsnya mungkin menghadapi era disrupsi ini juga. Nah, tips kita tentu pertama secara mayor kita harus meningkatkan 3 kompetensi. Kompetensi keilmuan dan wawasan sebagai basic ya. Saya punya kepakaran di bidang apa, terus saya punya lembaga pendidikan itu di bidang apa. Jadi kepakaran itu secara basic. Yang kedua adalah kompetensi metodologi. Metodologi baik dalam pembelajarannya, kalau konven ditinggalkan. Anak-anak sekarang tidak suka yang berbelit-belit, ya mau simple, instan gitu. Tapi instan pun tetap perlu proses. Karena makanan instan itu kan perlu direbus, tetap. Nah, hanya menyedikitkan dan disrupsi itu memperpendek prosesnya. Nah, jadi yang harusnya misalkan kita secara manual belajar 1 semester,
Cukuplah itu beberapa, sisanya itu aktualisasi. Dan yang terakhir tidak kalah penting, hilangnya value itu kan dari spiritual. Berarti perlu ada kompetensi spiritual. Jadi harus ada. Nah, sisi inilah yang formulasinya belum acek katanya. Nah, itulah yang perlu kita diskusikan nampaknya. Baik. Jadi sisi spiritual itu yang harus dibangun juga. Ya. Dan terutama kaitannya juga nih dengan bagaimana manajemen SDM-nya nih dalam menghadapi era disrupsi ini. Lalu kalau seperti ini bagaimana nih, Pak Saiful? Nah, sisi untuk membangkitkan tadi juga sisi spiritual itu agar berarti kan ini di era disrupsi ini banyak peran-peran yang tadinya dilakukan oleh manusia, terus dimudahkan proses itu, tapi agar jangan sampai ini manusianya jadi tersingkirkan gitu, perannya juga, value-nya, terutama sisi spiritualnya itu tadi ditingkatkan gitu. Nah, itulah karena munculnya disrupsi itu juga ditandai dengan revolusi 4.0 ya. Maka Jepang itu di 2019 meluncurkan project Society 5.0. Jadi kembali memanusiakan manusia. Jadi sekalipun ada teknologi, dia sifatnya supporting. Jadi semuanya tetap manusia. Jadi kalau kita juga mengeksploitasi teknologi untuk pendidikan, justru kita yang akan tereksploitasi, tergantung secara berlebihan. Maka contoh berinteraksi dengan gawai, berinteraksi dengan pendidikan jarak jauh, tetap harus ada limitnya, batasannya, dan yang tidak bisa diubah tentu adalah reading habit dan learning habitnya. Jadi saya kira itu yang paling basic yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi era ini. Baik, jadi reading habitnya itu tadi juga, value-nya dan juga spiritualitasnya yang perlu ditingkatkan itu tadi ya Pak Dr. Saiful. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Saiful, tapi setelah segmen setelah pesan-pesan yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai urgensi manajemen SDM dalam menghadapi disrupsi pendidikan bersama dengan Kaprodi dari program Doktor Manajemen Pendidikan. Nah, kita akan membahas kembali nih Pak Saiful. Nah, ini era disrupsi ini tentunya tidak bisa kita hindari gitu. Nah, tentunya tadi ada plus minusnya gitu. Lalu kalau untuk terkait di pendidikan ya, kendala-kendala apa saja sih yang ditimbulkan dari disrupsi ini di bidang pendidikan nih? Kendala yang pertama Mbak Vini adalah kendala SDM. SDM ya. SDM-nya kalau tidak cepat beradaptasi, jadi kalau tidak ada pendekatan adaptif, dia akan tertinggal. Baik dia dari pelakunya kan ada 3 berarti ya, ada guru atau dosen dalam universitas, siswa atau mahasiswa, dan penyelenggara pendidikan sebagai lembaga pendidikannya, baik negeri atau swasta. Itu satu. Yang kedua adalah penunjangnya, sarananya, prasarananya. Kalau sarana pembelajarannya atau metodenya yang bentuknya fisik atau non fisik masih menggunakan yang lama, ada kemungkinan dia akan ditinggal. Gitu. Dan yang ketiga, tentu ini terkait dengan sarana lain, tapi itu cukup penting, terkait dengan dana biasanya, pendanaan. Jadi ini suka tidak suka 3 hal ini yang perlu di manage ya, antara SDM dan metode itu mungkin masuk juga termasuk kurikulum, cara pembelajaran. Kalau kita ada memang hal-hal pokok yang perlu ditetapkan ya, misalnya gini, ini nggak bisa diganti, ini yang bisa di-upgrade. Itu manajemen SDM lah yang akan mampu menentukan itu. Nah, kendala yang kalau kita ngawali dari SDM, misalnya saya sebagai guru, kalau misalnya ngajarnya sama dengan dulu saya diajar guru saya, nah itu kan kendala berarti. Dan itu banyak terjadi. Mengajar di era disrupsi, terutama yang jarak jauh ya. Jadi harus seperti apa tuh? Ya, jadi, kan susah ya kalau misalnya ngajar, contohkanlah melalui video conference. Virtual kan, secara virtual. Kita suruh open kamera, mereka nggak mau. Ya, itu kan kendala kita kan. Kita jadi ya. kayak ngomong sendiri ya. Kayak ngomong sendiri, jadi sepi gitu ya. Iya, sepi. Terus interaktif itu ada, tapi sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi dalam pendidikan. Kalau kemudian ketika mempresentasikan juga itu sesuatu yang sudah didapatkan melalui macam-macam di internet. Search engine bisa lebih pintar dari dosennya. Jadi kalau hanya proses seperti itu saja, tidak ada creativity, maka akan bosen. Nah, sementara saya sebagai siswa juga demikian.
Nah, belum kendala teknis ya, seperti sinyal, habis paket data, gitu ya, keterbatasan device. Kalau misalnya 2 tahun kemarin seseorang yang tadinya cuma punya handphone 1 atau 2 suami istri, anaknya tidak punya, tapi kemudian dia punya anak 4, online, ya. Nah, keempat-empatnya harus melalui pembelajaran online. Sementara orang tuanya misalnya harus bekerja keluar rumah, nah itu ada efek samping berikutnya, itu kendala yang ekonomi. Memantau siapa dan selain yang memantau, harus menyediakan perlengkapan peralatan lagi. Betul, gitu. Jadi memang ini disrupsi yang cukup parah. Tapi saya kira rata-rata orang sudah berinteraksi dengan ini. Tapi yang menarik gini, Mbak, di 2 tahun kemarin itu orang dalam tanda kutip begitu bergantung dengan video conference. Tapi sekarang orang bukan mulai meninggalkan, tapi dia beralih ke aplikasi. Jadi aplikasi penyedia pendidikan itu sangat penting, termasuk LMS, Learning Management System, karena itu tidak bisa dihindari. Semua sekarang nyaris ya tidak ada yang tidak pakai LMS. Jadi maka harus upgrade, harus mudah, tidak berbelit-belit. Nah itulah yang disebut dengan SDM-nya sanggup nggak memaintenance itu, dan itu kenapa harganya sangat mahal secara SDM yang menguasai juga jarang, kemudian belanja IT-nya juga besar, kemudian dipantau maintenance-nya kan seperti persaingan. Dan mungkin Mbak Vini tahu dalam waktu dekat kemarin beberapa media cetak mengumumkan almarhum ya. Iya kan? Filenya tutup ya. Iya, sudah selesai tutup, tidak ada dicetak lagi. Jadi dia beralih ke digital. Koran-koran sekarang hampir tidak ada cetak lagi. Kita di perempatan sudah paperless ya. Paperless ya gitu. Jadi memang itu kendala utamanya. Jadi SDM, kemudian peralatan. Berarti kan ya adanya podcast ini kan menjadi besar di era disrupsi. Menjadi dulu kita tidak membayangkan bahwa hanya di televisi saja. Sekarang siapa aja bisa membuat podcast gitu. Iya. Nah, siapa saja bisa jadi bintangnya, bisa betul, buat suatu acara di ini ya, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja gitu ya, ataupun mungkin bintang TV gitu. Nah, termasuk pembelajaran. Kalau saya menyediakan manual hanya di buku misalnya, maka ditinggal sama siswa. Kalau misalnya menyediakan manual baca, nah apa keistimewaan tulisan saya dengan tulisan yang lain? Jadi kan banjir. Kalau sedemikian banyaknya itu akan kesulitan buat siswa kalau kita tidak punya sistem metodologi yang bagus buat mereka, sehingga saya itu betul-betul menyenangkan. Karena sekarang dalam pendidikan di era disrupsi itu bukan terkait dengan superioritas, saya dosen loh, kamu harus dengerin saya, enggak, tapi pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Gitu. Nah, tidak mudah. Wawasan supaya itu berarti kan metodologinya. Dia harus bukan hanya punya wawasan tapi cara menyajikannya gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Dokter biar bisa menyenangkan juga metodologinya tadi seperti itu, dan juga memasukkan unsur kreativitas itu, misalnya apa ada contohnya seperti itu? Ya, tentu itu harus dilakukan secara simultan. Saya tidak boleh merasa puas karena yang saya hadapi adalah native, digital native. Kalau saya dan mungkin orang-orang yang seusia atau lebih dari saya, para guru besar dan dosen-dosen senior, itu dia hidup di era peralihan dari era manual ke era digital. Ya televisi saja dari analog ke digital kan. Ya. Tapi anak-anak ini yang sekarang dia terlahir di situ, di era digital. Jadi tidak mungkin dilarang berinteraksi dengan handphone, ya kan? Yang berinteraksi dengan internet sangat banyak sekali, yang dulunya eksklusif. Sekarang berarti yang diperbanyak adalah bagaimana kita mengajarkan mereka how to know, dan juga termasuknya know how-nya, mengetahui bagaimananya. Kadang tidak cukup kita kasih tahu, ini contoh success story fulan, tapi nggak dikasih tahu. Nah, cara kita berinteraksi dengan anak sekarang, nah perlu titik yang ketiga tadi, sisi spiritual dan emosionalnya. Berarti saya juga perlu belajar psikologi, sosiologi. Ya, sekarang kalau menyampaikan sesuatu lebih dari 5 atau 10 menit, bosan orang. Berarti saya nggak boleh banyak ngomong di dalam memfasilitasi proses pendidikan. Sebentar aja. Berarti mereka yang ada harus aktif, interaksi yang sangat langsung mereka untuk ikut terlibat juga di dalamnya. Kalau ada ceramah pun mungkin stadium general saja, nggak usah
Kalau setiapnya harus ramah terus bosan. Bosan ya. Itu salah satunya. Berarti harus kreatif. Kita buat sekali-kali outdoor. Mungkin perlu juga mereka praktikum misalnya. Ya makanya menghadirkan praktisi di dalam pembelajaran itu penting juga. Jadi itu selain metode juga kreativitas tadi itu, ada satu lagi yang penting adalah menanamkan value. Kalau value itu hilang, maka anak-anak ini akan kalah dengan robot. Kalau bersaing dari sisi knowledge kalah mereka. Tapi kalau value, mereka akan bisa bersaing. Karena faktanya mahasiswa atau siswa sekarang itu harusnya lebih pinter. Iya. Iya kan? Karena mereka bisa mengakses sendiri segala informasi itu ya. Tapi di realitas lapangan mereka biasa aja gitu. Iya. Ya, artinya dari dulu sampai sekarang kualitas manusia itu ditentukan bukan dengan sarana, tapi dengan orangnya. Gitu. Jadi bagaimana berinteraksi dengan secara adaptif dengan perubahan zaman dan membangkitkan curiosity-nya juga ya. Betul. Pak Saiful membangkitkan semangatnya, motivasinya juga gitu. Daya curiosity itu kan modal. Tapi dalam mencarinya dan menyalurkannya harus tepat. Curiosity kan kalau dipotong-potong-potong dari mati. Iya kan? Dia nanya-nanya, gak usah nanya-nanya, jadi mati. Tapi kalau di lost gitu saja, boleh bisa nyari apa saja, karena tersedia apa saja. Gitu. Jadi ada balancing, tahu kapan ngegas, kapan ngerem lah kira-kira gitu. Nah untuk balancingnya itu tuh biar jangan sampai bablas juga gimana nih untuk dalam segi manajemennya gitu? Ya. Memanage informasi yang masuk itu tadi gimana tuh Pak Dokter? Tentu pembelajaran ya long life education itu sepanjang masa ya. Dan inilah kenapa orang dulu mengatakan orang tua itu hikmah, bijak. Kita perlu belajar dari orang tua bagaimana bijak. Dia punya ilmu banyak tapi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Satu-satu gitu ya. Nggak semuanya langsung karena nanti nggak masuk juga. Betul. Mungkin ya. Ya ibaratnya begini, kalau ilmu supermarket itu kan buku-buku juga ditata katalognya kan. Kalau nggak rapi kan kita susah. Saya kalau masuk supermarket mau beli kebutuhan keluarga anak saya, misalnya di Uppers, di sini tempatnya. Tahu ya. Ya, kalau saya mau beli snack di sini. Mau beli peralatan dapur atau kamar mandi atau kosmetik titipan istri saya harus tahu gitu. Maka kita dalam menyediakan itu juga dibuat selain template tempat-tempatnya secara tematik, sehingga memudahkan. Jadi kita ajarkan bagaimana membangun reading habit. Lalu reading habit itu membangun learning habit yang bagus. Karena kalau dia tidak bisa baca, tidak bisa membangun learning habit. Gitu. Iya. Nah, itu dia harus ditingkatkan lagi karena sekarang reading habit juga udah mulai berkurang tampaknya. Bergeser mungkin tepatnya. Bergeser. Dia baca tetap tapi baca apa gitu. Oh iya. Bacanya juga di digital sosial media. Betul. Dan ya itu tadi jenisnya beda gitu ya. Baik. Nah, ini kalau berbicara dengan terkait teknologi ini juga kan tadi Pak Saiful sempat mengatakan tidak lepas dari artificial intelligence dan juga ada yang lagi booming juga ini Internet of Things gitu. Nah, jadi ini apa sih? Tapi simpen dulu ya Pak Saiful penjelasannya biar pemirsa juga makin penasaran nih. Pemirsa, kita akan kembali membahasnya di segmen selanjutnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kali ini kita kembali membahas mengenai urgensi manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi disrupsi pendidikan bersama dengan Kaprodi dari Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Saiful Bahri. Nah, Pak Saiful, ini boleh sedikit juga diberikan penjelasan mengenai tadi istilah-istilah sekarang yang booming juga nih di era disrupsi itu tadi artificial intelligence udah dijelaskan sedikit, mungkin bisa dijelaskan detail lagi sama Internet of Things nih. Bedanya apa sih? Ya, Internet of Things itu kalau kita buat bagan interaksi gini. Saya sama Mbak Vini ini interaksi manual, manusia dengan manusia. Nanti ada remote, artinya manusia berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya digital atau digitalize, ya kita digitalisasi. Nah, digitalisasi itu kan berarti perlu media. Media dengan media itu disebut dengan artificial intelligence. Ya contohnya, misalnya mohon maaf saya sebut nama ya. Kalau kita googling aja, dan pada saat kita googling, misalnya saya googling, Mbak Vini googling, ketemunya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena yang jawab itu bukan manusia.
Iya. Ada otomasi di situ kan. Jadi mesin Mesin ngasih yang tahu jawab. mesin Iya. gitu. Dan itu kan bisa dibuka 1 minute internet. 1 menit itu misalnya Google ditanya oleh lebih dari 4 juta pertanyaan, tapi dia bisa jawab. Iya. Karena yang menjawab adalah mesin. Gitu. Bahkan sekarang yang tadi saya sampaikan ada aplikasi yang bisa ngasih tahu apa saja. Kita mau buat ceramah, membuat konsep, dikasih tahu aja. Ya tingkat kesalahannya tidak besar. Berarti kan luar biasa. Nah, dari situ manusia membutuhkan. Itu disebut dengan Internet of Things. Jadi kan interaksi manusia sama manusia. Kemudian manusia dengan mesin dengan mesin. Nah, interaksi manusia yang membutuhkan mesin dan sebaliknya itu disebut dengan Internet of Things. Jadi saya sekarang sederhana aja. Anak saya mau kos. Klik. Ya, tersedia kos. Nah, berarti kan sebenarnya bisnis kos itu menarik. Sudah banyak ya informasinya juga kita bisa lihat. Saya lapar malam hari lagi kerja, nggak perlu keluar, klik. Ya, ada aplikasinya. Hujan lagi deras begini, nunggu taksi tidak perlu di jalan kan? Ya, dan itu sudah merupakan bagian dari disrupsi ini yang bisa dimanfaatkan. Artinya penyedia layanan semua itu sekarang hampir semuanya ada. Nah, itulah yang disebut dengan Internet of Things. Jadi segala sesuatu berbasis internet. Nah, manusia sebenarnya dia yang membuat sistem itu. Nah, kita tinggal menangkap peluangnya saja. Kalau di dunia pendidikan ya berarti memang promosi masih dilakukan secara manual. Tapi kalau kita tidak punya awareness terkait dengan IoT tadi itu akan lemah. Nah, termasuk pembekalan terhadap pelaku pendidikan. Saya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa kalau pengetahuan tentang Internet of Things-nya tidak tahu, berarti perubahan ini saya hanya menunggu dan tidak bisa merencanakan atau minimal menyesuaikan. Kan bahaya kalau misalnya saya nggak tahu kalau hari ini hujan, akhirnya saya keluar susah. Tapi kalau saya tahu melalui BMKG misalnya hari ini akan hujan, kan saya prepare dari sisi kostumnya, kemudian saya berarti menyediakan kendaraan, menyediakan sarana dan yang lainnya gitu kan. Sekalipun disrupsi itu ada yang discontinue ataupun yang unpredictable, tetapi saya punya ilmu terkait dengan itu. Dan itu semuanya sekarang IoT basicnya. Gitu. Maka termasuk perencanaan kita di dalam membuat Renstra, ketika kita merencanakan program 1 tahun, berarti basically kita harus punya awareness dengan IoT ini. Baik, itu. Nah, itu berarti tidak lepas dari peran SDM itu tadi ya. Betul. Sumber daya manusia terutama terkait manajemen SDM-nya itu tadi. Nah, lalu bagaimana nih untuk bisa agar SDM yang ada yang terkait dengan penggunaan tadi Internet of Things itu dan juga menghadapi era disrupsi ini nih bisa maksimal gitu dan optimal dalam memberikan pelayanan dan juga informasinya gitu. Nah, ini bagaimana kaitannya juga dengan UMJ yang ada di dalamnya juga program studi magister, program studi doktor untuk manajemen pendidikan Islam itu tadi. Ya, sederhananya gini dah, Mbak. Ketika motor saya rusak gitu ya, artinya saya bawa ke bengkel, kemudian ketika dikasih tahu ini cuman ganti busi aja, kamu bayar uang jasa sekian. Oh gitu aja kok mahal. Karena kan pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu ada yang didapatkan secara otodidak, ada yang didesain. Nah, prodi di UMJ terutama Doktor Manajemen Pendidikan Islam ini mencoba meminimalisir gap kebutuhan itu. Apalagi manajemen pendidikan Islam itu kan luas ya. Bukan hanya SDM kan, kita bicara tentang metode, kurikulum, lembaga, dan kebutuhan masyarakat. Nah, itu berarti harus perlu pembelajaran yang tersistematis. Nah, kalau di kami ini di Doktor Manajemen Pendidikan Islam itu ada pengetahuan basic terkait Islam karena ciri khas Muhammadiyah tentu ya. Ada studi Al-Quran tematik yang terkait pendidikan khususnya. Kemudian ada studi Islam komprehensif itu sebagai basic karena tidak boleh hilang itu di Muhammadiyah. Nah, lalu manajemennya kita bekali mereka ada manajemen strategik dan pengembangannya. Secara keilmuannya ada filsafat ilmu dan pendidikan. Lalu juga ada kemudian desain organisasi. Tapi tidak lupa juga ada pembekalan seperti misalnya kalau dulu disebut
kita cukup jadikan matrikulasi saja, tapi sekarang ada ekonomi pendidikan Islam karena terkait nanti perencanaan pendanaan, bagaimana menggunakan dana bukan seminimal mungkin, tapi kita bisa tepat. Tepat sasaran. Ada dana besar kalau kita tidak tahu juga nggak bisa. Sayang, iya. Ada dana kecil kalau kita tahu juga bisa manfaat. Jadi kita mengubah itu melalui beberapa mata kuliah yang diajarkan 2 semester, dan kemudian di semester ketiga itu pembekalan bahasa, kemudian ada metodologi penelitian terkait dengan tema-tema pendidikan dan seterusnya. Dan itu akan menjadi lebih dipersingkat kalau kita belajar sama pakarnya. Maka kita buat gabungan dari 3, pakar manajemen, pakar pendidikan, dan pakar Islam. Kita menghadirkan di prodi ini 3 guru besar dan dosen-dosen berpengalaman di 3 bidang itu. Lalu kemudian digodok bersama di situ melalui nanti ada seminar, ada jurnal, ada coaching dan lain sebagainya. Mungkin itu diusahakannya. Baik, jadi mantap sekali ini karena ada 3 pakar juga di dalamnya yang ikut berkontribusi. Tadi ada pakar manajemen, pendidikan, dan juga Islam gitu. Nah ini sebenarnya tadi kan itu sudah dijelaskan ternyata menyeluruh ya yang dipelajari dalam manajemen pendidikan Islam ini untuk bisa menghasilkan SDM yang mumpuni. Kalau untuk nanti ini ada berapa semester atau berapa tahun tadi Pak Saiful? Kalau untuk pembelajaran teknisnya itu 2 semester. 2 semester. Jadi 2 semester saja. Akhirnya? Di semester 1 itu ada studi Al-Quran dan Sunnah tematik, seperti tadi ya, filsafat ilmu dan pendidikan, ada metodologi penelitian pendidikan Islam dan desain organisasi. Itu di semester 1 dan nanti di semester 2 ada 5 tadi ya, tetap yang Islamnya kita dulukan, studi Islam komprehensif, ada manajemen strategik, kemudian ada pengembangan teori praktek manajemen. Terus tadi ada ekonomi pendidikan Islam dan nanti ada kolokium, ada kapitas selekta pendidikan Islam. Nah, selesai 2 semester teori itu, di semester ketiga kita lihat kelayakan bahasa. Berarti nanti kalau yang perlu di-upgrade ke bahasa Arab dan Inggris, dan juga nanti seminar internasional. Kita mengadakan seminar internasional dan diwajibkan mahasiswa yang memilih tempatnya, kita memfasilitasi. Jadi ini satu angkatan itu mahasiswa wajib untuk mengadakan seminar internasional di luar Indonesia. Luar Indonesia. Jadi mereka punya pengalaman dengan lembaga pendidikan di luar Indonesia untuk berinteraksi dan seminar di sana, kolaborasi, bisa nanti joint research atau seminar saja, lalu menulis proceeding dan lain sebagainya. Jadi menarik sekali. Ini seminar internasional ini harus diselenggarakan di sana atau bisa lewat online juga? Sebelum adanya pandemi, ini kita laksanakan secara luring. Hanya di pandemi saja kemarin dilaksanakan secara daring. Tapi yang mengorganize tetap mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengorganize, kita memfasilitasi. Kita usul di negara A. Oke, pilih ini, dapat mereka yang melaksanakan. Dan insya Allah ini first time di tahun 2023 nanti kita akan mulai lagi luring, dan insya Allah kita akan bekerja sama dengan salah satu kampus di Istanbul insya Allah. Baik, ini luar biasa sekali. Dan untuk nanti perbedaannya nih dari orang-orang yang nanti mengambil mata kuliah ataupun mengambil program studi dari doktor manajemen pendidikan Islam ini, kira-kira mereka bisa berasal dari latar belakang apa saja sih Pak Saiful? Atau mungkin nanti juga pengaplikasiannya, apakah nanti mereka ini diarahkan untuk bisa bergelut ini di bidang apa saja gitu setelah mereka nanti lulus menjadi doktor manajemen pendidikan Islam ini? Kalau background umumnya dari irisan 3 hal itu tadi ya, manajemen atau pendidikan atau Islam atau yang terkait dengan itu. Karena kan bisa juga misalnya saya di militer tetapi perlu memanage bagaimana mendidik keislamannya, berarti kan perlu manajemen. Bisa juga kalau dia background pendidikan itu. Atau misalnya saya di manajemen rumah sakit tapi bukan manajemen rumah sakitnya. Bisa, tapi tentu itu bukan mayoringnya. Kalau yang mayor kan tentu manajemen pendidikan Islam. Kalau yang ada dia magister MPI ya tentu langsung inline gitu. Nah, karena harapannya nanti begitu dia menjadi doktor manajemen pendidikan Islam, diharapkan dia pakar di bidang
manajemen pendidikan Islam yang mampu mengorganize, memanage sekaligus juga untuk menyediakan. Nah, bagaimana menghadapi tadi itu disrupsi pendidikan yang kita ambil sisi positifnya. Sisi negatif itu kan kalau dalam psikologi itu kan kita melakukan 3 hal. Promotif, preventif, dan kuratif. Mempromot sesuatu yang baik itu memanage. Ya kan? Supaya orang tidak berzina ya suruh nikah gitu. Tapi supaya orang tidak berzina ya berarti la taqrabuz zina, berarti ada preventif. Ya, supaya orang tidak bergantungnya kepada yang buruk ya kita buat preventifnya. Dan kalau memang sekarang ada hal-hal yang buruk, dampak negatifnya disrupsi pendidikan itu ya harus kita lakukan pembelajaran, termasuk juga kurikulumnya harus cepat upgrade-nya. Kalau dulu mungkin per 5 tahun, kita sekarang nggak boleh. Ada mungkin per 2 tahun. Kita harus kaji kurikulumnya, kesesuaian. Judulnya sama, tapi kontennya kita harus sesuaikan dengan perkembangan. Nah, karena itulah 2 tahun teori, 1 tahun penyesuaian, dan mereka nanti segera melakukan penelitian. Kalau 2,5 tahun selesai, di tahun ketiga mereka sudah mendapatkan doktor. Jadi 6 semester kita harapkan sudah menjadi doktor manajemen pendidikan Islam. Ya. Gitu. Singkat ya, cukup desainnya. Singkat 6 ya. semester, 3 tahun, 6 semester 3 tahun. Ya. Baik, nah kita juga ingin tahu nih Dok terkait akreditasi dari program studi dokter manajemen pendidikan Islam ini. Karena kan ini tadi sangat menyeluruh sekali dan juga prosesnya juga masa pendidikannya juga dibilang cepat ya untuk dokter ini 3 tahun 6 semester. Tapi simpan dulu ya Mas Saiful ya. Pemirsa juga kami masih akan kembali membahasnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai urgensi manajemen SDM dalam menghadapi era disrupsi pendidikan. Masih bersama dengan Kaprodi dari program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, yaitu ada Bapak Dr. Saiful Bahri. Pak Saiful, kita lanjutkan lagi. Tadi Bapak sudah menjelaskan nih tentang era disrupsi, terus juga kaitannya dengan UMJ, di mana memiliki program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kalau boleh tahu juga nih, program Dokter Manajemen Pendidikan Islam di UMJ ini nih akreditasinya apa nih? Dan boleh cerita juga mungkin awal mula program ini hadir di UMJ sehingga menjadi pilihan atau alternatif bagi peserta ataupun bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan juga seperti apa? Ya, baik Mbak Vini. Para pemirsa juga, dan awalnya sesungguhnya prodi ini disiapkan multidisiplin, jadi Islamic Studies di 2015 itu ya. Tetapi kemudian dari Kemenak dan para pakar di sana yang memberikan izin kita, menyarankan untuk dibuat desain dan kebutuhan manajemen pendidikan Islam. Dan akhirnya itulah yang keluar izin di tahun 2015. Lalu kemudian kita 2 tahun berjalan, kita mengajukan akreditasi dari Ban PT, di situ keluar B ya, akreditasi di tahun 2017, dan 2022 kebetulan habis kita ya, sehingga harus mengakreditasi ulang, dan terjadi perpindahan dari Ban PT ke Lamdik ya, dan alhamdulillah pada November kemarin hasil akreditasi kita unggul. Jadi alhamdulillah ya. Kalau di Ban PT dulu berarti A ya, nah, sekarang kita unggul ya, dan berarti ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Jadi baik layanan ataupun proses ya. Jadi semualah, tentu ketersediaan SDM, dosennya harus ada kombinasi dari dosen-dosen internal yang tentu harus mayoritas, berarti kan mungkin praktisi atau dosen dan guru besar dari luar kampus terlibat dalam pengajaran yang didesain misalnya. Tidak bisa tiba-tiba datang, atau bahkan dalam proses ujiannya. Nah, termasuk pembimbingan. Kalau kita yang sehari-hari di sini, berarti di kampus, di prodi ya tentu dibuat tim coachingnya, baik coaching dalam pelayanan pembelajaran. Kalau di tingkat S1 itu mungkin disebut dengan apa ya, konsultan akademiknya, tapi ini kan dia langsung pembimbingan. Nah, nanti sebelum mereka sampai bertemu dengan promotor atau kopromotornya pada sidang-sidang berikutnya. Terutama juga untuk sidang tertutup atau sidang terbukanya itu tadi ya. Karena prosesnya kan tidak 1-2 kan, kalau S3 ujiannya cukup panjang. Cukup panjang ya. Nah, ini terkait juga proses ujiannya. Baik kan proses ujiannya panjang ya. Mas Saiful ada
tadi sebelum menuju ujian akhir itu tadi sidang terbuka, sidang tertutup, kan ada juga sidang per semester itu. Nah ini nih bagaimana prosesnya? Apakah metodenya ini seperti apa gitu? Apakah sudah ada tatap muka ataupun bisa tetap online jarak jauh seperti itu? Nah ini menarik ya, karena di era disrupsi ini kita jadi full daring ya, pembelajaran, ujian kemarin. Tapi kemudian pelan-pelan kita harus kembali. Nah, kan ketika mahasiswa sudah selesai teori dan bahasa, berarti dia menyiapkan diri, syarat-syarat yang tadi disebut ya, bahasa, TOEFL atau TOEFL-nya. Dia menyiapkan untuk ujian kompre ya istilahnya. Kita buat ujian kualifikasi sebelum dia maju rancangan proposalnya. Jadi ketika dia sudah punya rancangan proposal itu, dia maju, diuji oleh 2 pakar di situ, 3 dengan kaprodinya. Nanti ketika berhasil dinyatakan lulus, baru ditunjuk promotor dan kopromotornya untuk maju ke seminar proposal. Jadi ini langkah pendahuluannya. Dan setelah di ACC di sidang proposal itu, dia melakukan penelitian sehingga nanti masuk ke seminar hasil, ujian tertutup, dan terakhir sidang promosi. Jadi setidaknya ada 5 ujian yang harus dihadapi pasca dia menyelesaikan materi itu. Materi itu ya. Tapi untuk 5 ujian ini tatap muka langsung. Nah, sekarang kombinasi. Kalau dulu kan full daring ya. Sekarang kita mencoba untuk biar mengupasnya lebih banyak di awal sama seminar proposal dilakukan secara daring. Jadi seminar hasil, sidang tertutup, sidang terbuka itu yang baru diwajibkan luring. Nah, mungkin yang akan kendala itu yang tinggalnya jauh. Iya. Nanti kalau ketika transisi ini ya. Tapi alhamdulillah beberapa sudah menyesuaikan ya. Ada yang dari jauh juga, dari luar kota atau luar negeri. Bukan hanya luar kota, saya kira luar pulau. Misalnya dia tinggal di Bangka Belitung, di Sumatera. Ketika sidang seminar hasil mungkin kita lihat posisi porsi pengujinya. Tapi kalau untuk tertutup dia wajib hadir di kampus ya. Dan terbuka juga demikian. Termasuk yang di luar negeri, karena kita juga alumni kita yang sudah dari luar negeri sudah ada ya, dari Thailand gitu ya. Dan yang running sekarang juga ada yang dari luar negeri, dari Thailand khususnya. Dari Thailand juga. Baik ya. Nah ini boleh diinformasikan lagi nih keistimewaan atau keunggulan dari program Doktor Manajemen Pendidikan Islam ini apa sih Pak Saiful, mungkin yang nggak ditemukan di tempat lain gitu, sehingga ini bisa menjadi alternatif utama nih bagi seseorang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Ya, karena saat ini mungkin kita tahu PTMA itu punya ciri khas AIK-nya, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Maka Al-Islam Kemuhammadiyahan itu kita mencoba menjaga purifikasinya, jadi dari sumber aslinya. Nah, maka dosen-dosen keislaman dan kemuhammadiyahan terkait itu kita ambil bukan hanya dari sisi knowledge pengetahuan, tapi dia secara praktik kehidupannya harus memang mewakili itu. Maka kalau di kami coba menghadirkan narasumber yang kompeten, guru besar di bidang itu ya, di bidang keislaman, studi Islam. Dan tadi kalau di kemuhammadiyahan kita juga lihat aktivitasnya dia. Kalau mungkin dia sudah kader Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah atau bahkan yang bukan Muhammadiyah, dikenalkan tentunya bahwa ini pendekatan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan khususnya di UMJ terkait dengan proyek-proyeknya. Nah, mungkin barangkali ada kendala bagi mereka yang bukan Muhammadiyah, dan tentu ini tidak ada memaksa Muhammadiyah. Jadi kalau dia misalnya bukan orang Muhammadiyah, di situ diberikan knowledge saja. Barangkali dia tertarik, bisa melakukan duplikasi, bisa mencontoh nanti di lembaga pendidikannya. Dan kita lihat Muhammadiyah punya sumbangsi lembaga pendidikan yang cukup beragam, sangat banyak sekali. Ya, baik. Itu salah satunya. Ya, satu lagi nih Pak Saiful, tadi disebutkan juga ada guru besar gitu. Kalau boleh tahu ini ada berapa guru besar yang ikut mengajar juga di program studi ini? Jadi kebutuhan kita kemarin, pengalaman di akreditasi kemarin itu ada 16 DTPS ya. Kalau dapurnya ini dibuka ada 16 DTPS. Nah, itu 60%-nya atau 65%-nya adalah guru besar. Guru besar dari internal terutama. Dan kita juga ada mengundang, menginvite misalnya dari
kampus yang di dekat-dekat kita dari UIN misalnya, ya. Jadi ada guru besar manajemen, kami ada beberapa orang ya dari Prof Suhendar, Prof Abdul Ghafur ya, lalu dari guru besar pemikiran dan keislaman ada Prof Dr. Masito, mantan rektor kami ya, juga Prof Ahmad Sutarmadi ya. Di manajemen sendiri selain kan ada manajemen SDM, lalu ada kurikulum dan sebagainya, itu kita juga punya ada Profesor Dr. Irwan Prayitno. Kalau yang di bidang pendidikan ada Prof Suradika, ada Prof Herwina Bahar. Lalu juga kita juga menginvite misalnya seperti Prof Armay Arif, juga ada Prof Dede Rosada, dan beberapa nama-nama yang dari luar kita kombinasikan dengan guru besar yang ada di dalam. Ya. Baik, jadi cukup benar-benar yang terbaik di bidang manajemen pendidikan Islam ini dihadirkan dalam program studi ini. Mudah-mudahan dengan kombinasi pengalaman para guru besar yang sudah malang melintang dan dengan dosen-dosen muda yang saya kira mereka beririsan dengan disrupsi pendidikan dan teknologi ini, kita harapkan bisa menjembatani, karena nanti peserta manajemen pendidikan ini di masa yang akan datang adalah generasi-generasi muda yang bersentuhan langsung dengan disrupsi terutama di dunia pendidikan. Ya, baik Pak Saiful, ini bisa diberikan juga sedikit kesimpulan ini terkait topik kita kali ini mengenai peran manajemen SDM, terutama dalam menghadapi disrupsi pendidikan nih, apa yang harus diperhatikan ini? Pertama, kita harus siap berubah, karena satu-satunya yang tidak berubah itu ya perubahan itu. Jadi kita tidak boleh merasa aman dengan current time kita saat ini ada. Jadi kita tidak boleh merasa aman, udah gini udah paling top. Kita harus berpikir next practices. Dulu kita belajar best practice, tapi kita harus berpikir next practices. Atau kalau di dalam dunia bisnis disebut dengan future proofing, ketahanan masa depan. Dan kita kan diajarkan beriman kepada hari akhir, hari yang tidak ada akhirnya, berarti berpikir limitless. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Kita tidak hanya mencegat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Berarti saya harus terus mengupgrade, tidak boleh berpuas diri. Jadi kita adaptif dengan perubahan, dan kita harus berpikir ke depan itu harus kita dahului. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan ini saya kira akan dilakukan oleh siapa saja tadi, jangan berhenti membangun learning habit yang bagus melalui reading habit. Jadi membaca yang bagus, dan yang ketiga berdiskusi dengan orang yang kita anggap tepat gitu, ya, expert gitu ya. Gitu. Baik, itu dia tadi membangkitkan learning habit juga untuk bisa seterusnya berdiskusi juga dengan orang yang tepat agar pengetahuan kita terus bertambah dan jangan tergerus oleh perubahan yang ada itu tadi. Betul. Baik, terima kasih Pak Sama-sama, Saiful. Mbak Vini. Ya, dan satu lagi nih Pak Saiful, boleh juga memberikan pesan-pesan terutama untuk pemirsa mungkin yang tertarik juga nih untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, terutama di program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Silahkan Pak. Ya, para pemirsa, kami terbuka, khususnya Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan bisa dilihat di websitenya umj.ac.id. Nanti di sana bisa berselancar, barangkali ada prodi, dan terutama prodi kami di program studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam siap melayani, menyambut Anda, baik berdiskusi, menyediakan ketersediaan hal-hal yang tadi kita bicarakan untuk kebutuhan disrupsi. Jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti untuk mengupgrade diri, untuk mengabdi kepada Allah melalui pencerdasan kehidupan bangsa. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Sama-sama, Saiful Bahri Mbak atas Vini penjelasannya dan juga pencerahannya nih mengenai untuk bisa menghadapi era disrupsi khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih Pak. Dan pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan tibalah kita saatnya di penghujung acara. Saya Vini Oleni bersama juga dengan narasumber Bapak Dr. Saiful Bahri, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Akhir kata, nasrun minal wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.